Mas Ganjar itu harusnya sudah berlari gitu loh. Apalagi ketika asumsi kami dulu ya didorong oleh Pak Jokowi gitu. Tapi dengan kejadian fenomena di MK ini menurut saya gitu ya, ini mencederai demokrasi. Ini kan semacam kayak tsunami politik gitu loh. Tiba-tiba kita sudah sosialisasi kemana-mana kan, kampanye. Ganjar adalah penerus Jokowi gitu kan. Baju seragam udah dibuat katanya kan, garis-garis gitu. Kita ini udah pede banget mau lari gitu loh. Survei itu dalam perkembangannya, perjalanannya tidak tertutup kemungkinan. Ini tidak tertutup kemungkinan ya. Artinya karena itu sebuah pekerjaan, kalau tidak didasari, dilandasi oleh idealisme, bisa aja pragmatis gitu loh. Jangkar Baja memilih untuk tetap bersama Pak Ganjar. Ya. Ini karena memang sudah memastikan diri untuk sama Pak Ganjar, atau karena memang nggak diajak sama Pak Jokowi? Pemirsa Setia Gema Pos, kali ini kita sudah bersama pendiri sekaligus ketua relawan Jangkar Baja, dan beliau juga jubir dari TPN Ganjar Mahfud. Beli Iketut Guna Arta, betul ya, Beli ya? Sehat Beli? Sehat. Karena ini kan aku lihat Iketut Guna Arta orang Bali ya, saya panggil Beli gitu aja. Bali, kelahiran Bali asli. Kelahiran Bali asli. Tapi Beli betul sebagai sekarang di TPN ya, jubir? Ya, sebelum di TPN kami kan memang berelawan. Di relawan Jangkar Baja. Tapi dengar-dengar dulunya namanya relawan Jangkar Jokowi. Kok bisa ganti ke relawan Jangkar Baja, itu gimana ceritanya, Beli? Ya, prosesnya kan diawali dari Pilpres 2014 ya. Pilpres 2014. Jadi ketika Pilpres 2014 itu ada semangat partisipasi daripada masyarakat dalam menghimpun diri menjadi relawan. Relawan. Sebenarnya fenomena ini kan sudah mulai dari Pilkada DKI. Oh, Beli sudah ikut dari Pak Jokowi di Pilkada DKI? Ya, 2012. Hanya memang waktu itu kawan-kawan berelawan itu sifatnya masih sporadis gitu. Belum terorganisir lah. Baru kemudian menjelang Pilpres 2014. Ya kan? Nah, kami salah satu yang ikut di awal. Teman-teman kan beberapa mendeklarasikan diri di akhir 2013. Nah, kami sendiri Jangkar Jokowi itu di 2014 sebelum Pilpres. Sejak Pilkada. Namanya sudah apa waktu itu? Kalau Pilkada DKI dulu kita mengawalinya karena tadi dibilang masih sporadis gitu, belum terorganisir, lebih kepada komunitas. Oh, komunitas. Nah, kebetulan kita ini kan sebagai orang Bali kan, ya komunitas Balinya gitu. Dulu seberapa dekat dengan Pak Jokowi waktu Pilkada? Kalau bicara kedekatan itu kan relatif ya. Artinya dekat dalam artian beberapa kesempatan tuh kita mendampingi. Namanya belusukan itulah. Itu kan lagi tren belusukan. Iya. Dan juga saya ditugaskan waktu itu mengawal Pilkada 2012 itu di Kecamatan Makassar. Bukan Makassar Sulawesi. Kecamatan Makassar sini. Jadi wilayah kerja kami itu mulai dari Taman Mini sampai dengan Halim. Artinya sepanjang masa kampanye itu ya tugas kami di sana, memastikan sosialisasi dengan masyarakat, terus kemudian sampai dengan memastikan perhitungan suara, mengawal suara. Nah, di luar sela-sela kami berkonsentrasi di Kecamatan Makassar ya, kami juga ikut beberapa kali istilahnya belusukan lah. Bahkan beliau dulu kita undang ke pura. Ke pura. Di pura mana? Pura Jelambar dulu. Di Jakarta. Jakarta Barat. Jakarta Barat. Dan hadir di sana ya, Pak Jokowi waktu itu. Beliau hadir. Beliau hadir. Dan waktu itu, tapi di Jakarta kan banyak pura kan ya, kalau ini. Ya, sebenarnya kalau ngomongin strategis loh, komunitas terbesar itu kan di Jakarta ini puranya kan ada Rawamangun ya.
gampang dijangkau, gampang diakses gitu. Komunitasnya juga cukup besar itu. Tapi waktu itu memang terkendala kita. Karena masalah politik ini masalah sensitif kan. Sehingga dengan kapasitas saya bisa meyakinkan orang-orang tua di Jakarta Barat, akhirnya beliau kita hadirkan di Jakarta Barat. Itu. Dan waktu itu sambutannya luar biasa ya. Ya. Dan setelah itu baru kemudian ikut di Pilpres 2014. Terus namanya ganti jadi Jangkar Jokowi. Jangkar Jokowi apa artinya? Kebetulan waktu itu kan visinya Pak Jokowi itu kan bagaimana menjadikan Indonesia menjadi negara maritim kan. Kembali menjadi negara maritim. Karena selama ini pengelolaan negara kita dalam kurun waktu 30 tahunan itu kan berorientasi kontinental, darat loh. Padahal faktanya kita ini kan diwarisi kejayaan Majapahit kan. Kuat itu karena memang kekuatannya menguasai lautan loh. Nah, kemudian visi beliau itu adalah dalam nawacita itu negara maritim. Nah, oleh karena itu terpikirlah oleh kami itu simbol maritim itu ya laut. Ya kan, laut, ya di laut itu ada kapal ya ada jangkarnya gitu. Jangkar ya. Ya, jangkar itu kan harus sampai ke dasar gitu. Betul, makanya nggak boleh ngambang gitu. Nggak boleh ngambang. Filosofinya ya itu. Dari sana filosofinya. Jadi samudra, baruna kan, lautan, ada kapal besar Indonesia ini harus benar-benar bisa dinakodai oleh seorang pemimpin yang punya visi ke depan dalam rangka memperkuat negara maritim. Nah, kapal besar Indonesia dan di tengah badai gelombang besar itu kapalnya harus terarah dan nggak boleh nanti dia itu terbawa arus gitu loh. Itulah butuh jangkar yang kuat gitu. Sana filosofinya. Dan akhirnya ikut pemilu 2014 sampai kemudian pemilu 2019 juga masih sama Pak Jokowi ya. Masih. Tapi hari ini saya dengar-dengar ini berubah namanya, bukan Jangkar Jokowi lagi, tapi Jangkar Baja. Apa itu, Bli? Nah, kelompok kami termasuk orang yang konsisten tegak lurus kepada konstitusi gitu ya. Bahwa demokrasi yang kita hasilkan hari ini kan buah dari perjuangan reformasi 98, ya kan, ada keterlibatan mahasiswa, ya kan, bahkan korban gitu loh. Memakan korban jiwa bahkan itu loh, sehingga melahirkan namanya era kebebasan seperti sekarang ini. Orang bebas berekspresi, menyampaikan pendapat, bahkan ya menghujat-hujat gitu kan. Saking bebasnya, saling sindir, saling kritik. Iya gitu. Benar. Kemudian ada amandemen konstitusi, khususnya masalah pembatasan masa jabatan presiden. Itu kan baru mulai di era reformasi. Karena sebelumnya kan di pasal 6 itu khusus masalah presiden itu tidak ada namanya pembatasan. Nah, kalau kekuasaan tidak dibatasi, itu kan berpotensi terjadi penyimpangan, penyalahgunaan. Nah, karena kami merasa bagian dari sejarah reformasi, usia-usia kami ini kan usia reformasi kan. Pelaku lah, walaupun tidak ambil panggung gitu. Jadi prosesnya tahu persis. Sehingga proses demokrasi yang sudah baik ini dengan pembatasan kekuasaan atau periodisasi itu nggak boleh ditawar-tawar loh. Oleh karena itulah kami berkeyakinan bahwa apa yang sudah baik oleh Pak Jokowi ini ya harus selesai pada waktunya. Harus disiapkan namanya regenerasi. Nah, oleh karena itulah kemudian kami itu sudah mendorong siapa the next. Gitu loh, the next 2024 itu. Nah, dalam konteks itu kemudian relawan kami ini kan harus konsisten yang mengawal demokrasi. Nah, karena Pak Jokowi udah selesai, ya nggak mungkin lah nama-nama beliau kita bawa kan. Betul. Maka dari itulah namanya menjadi Jangkar Baja, kita populerkan. Jaringan kerja akar rumput bersama Ganjar. Jaringan kerja akar rumput bersama Ganjar. Nah, Baja itu bersama Ganjar. Bersama Ganjar. Berarti sekarang bersama Ganjar Pranowo. Oh iya, pasti. Sudah sejak kapan, Kalau dengar kan katanya bukan baru-baru, Mas sudah
beberapa tahun yang lalu memprediksi terus kemudian istilahnya membuat organisasi ini harus mendukung salah satu orang dan itu Ganjar Pranowo. Ya, kami ini membuat organisasi kan bukan untuk sesaat gitu ya. Karena kami punya visi juga harus turut serta mengawal demokrasi dalam rangka melahirkan kepemimpinan yang visioner gitu, mampu menerjemahkan bagaimana masa depan Indonesia ini harus bergerak maju. Apalagi sudah diproyeksikan oleh beberapa ekonom dunia ini kan 2045 ini Indonesia ini harusnya dengan sumber daya yang kita miliki, kemudian fondasi yang sudah dibangun dalam kurun waktu 9 tahun ini harusnya menuju Indonesia emas gitu. Nah, oleh karena itu organisasi relawan yang kami buat ini udah badan hukum gitu loh. Dan hukum artinya ya bukan hanya sekedar ikut meramaikan pemilu gitu. Bukan jadi tim hore aja gitu. Iya. Nah, sehingga ketika menuju 2024 ini sejak 2020 sekarang ini sebenarnya kan jejak digital kan gampang ya dicek ya. Orang mulai melakukan sesuatu atau apa tuh di media sosial kan gampang ditelusuri sebenarnya. Sudah era media sosial. Nah, kami ini sudah mensosialisasikan Mas Ganjar ini sejak Januari 2020. Januari 2020 sudah mensosialisasikan Ganjar the next calon 2024. presiden. The next 2024. Kami kan ini kan bicara masalah etika. Karena Pak Jokowi baru dilantik Oktober 2019 ya, kebetulan saya juga diundang kan di istana gitu. Sudah berpikir siapa the next gitu. Ya tentu kami nggak secara vulgar ya bicara kampanye capres. Tapi lebih kepada siapa pengganti selanjutnya. Sosok gitu. yang paling tepat. Ya, gitu. kami lihat ya sosok Mas Ganjar. Makanya jejak digital kami Januari 2020 udah campaign sosialisasi untuk beliau. Gitu ya. Tapi jauh sebelum PDIP mendeklarasikan Ganjar sebagai calon presiden. Ya, 3 tahun lalu lah. 3 tahun lalu. Dan akhirnya sekarang sudah menjadi calon presiden. Ya. Berpasangan dengan Mahfud MD nomor urut 3. Dan tapi ini jadi saya penasaran ini, Bli. Tadinya kan awalnya Jangkar Jokowi, terus kemudian ganti sekarang jadi Jangkar Baja. Dan hari ini realitas politik, Bli. Ini kan Jokowi punya anak yang juga nyalon tuh. Mas Gibran nomor urut 2 kan jadi cawapresnya Pak Prabowo. Artinya kan dukungan Pak Jokowi sekarang kemungkinan besar itu pasti ke anaknya toh. Nah, hari ini kondisinya kan Jangkar Baja ke ke Mas Ganjar yang dulunya bareng-bareng sekarang beda pilihan politik itu ya, gimana? Ini yang menarik sebenarnya kalau kita kritisi ya. Kalau bicara karakteristik kepemimpinan, sebenarnya model ini kan relatif mendekati ya, ya kan, ibarat pinang dibelah dua lah gitu loh, ya kan. Pak Jokowi suka belusukan, suka menjumpai masyarakat, Mas Ganjar juga begitu kan, gesit di lapangan gitu loh, cekatan gitu. Jadi secara karakteristik dua sosok ini sebenarnya sangat dekat loh. Maka dari itu ketika dua-duanya lahir dalam rumah yang sama gitu, partai yang sama, PD Perjuangan, ideologi yang sama, seharusnya sih ada kesesuaian gitu loh. Bagaimana incumbent melakukan regenerasi kepada kader yang lain gitu loh, yang memiliki kesamaan dan punya potensi bisa melanjutkan fondasi yang sudah dikerjakan. Itu seharusnya. Nah, maka dari itu tidak pernah terlintas di pikiran kami bahwa hari ini terjadi seperti ini. Tidak pernah terpikirkan. Karena kami kan selalu berprasangka baik gitu ya, bahwa ya kita dulu mengawalinya baik, ya harusnya kan akhirnya harus baik kan begitu ya. Nah, dalam perjalanan itu kami berpikir bahwa Mas Ganjar itu harusnya sudah berlari gitu loh. Harusnya sudah berlari. Apalagi ya ketika asumsi kami dulu ya didorong oleh Pak Jokowi gitu. Tapi dengan
kejadian fenomena di MK ini menurut saya gitu ya, ini mencederai demokrasi gitu loh. Nah, dari sinilah kemudian kami merasa bahwa kami ditinggalkan gitu loh. Tinggalkan. Bahwa ada hal prinsip yang harusnya dijaga, dipertahankan, bahwa demokrasi ini proses yang panjang yang telah diperjuangkan oleh anak-anak bangsa, bahkan menjadi korban jiwa, tapi harus tercederai dengan intervensi kekuasaan hukum gitu. Tadinya kan memang Pak Jokowi dekat dengan Mas Ganjar kan begitu, sampai kemudian saya dengar juga salah satu yang mendorong untuk menjadi capres kan Pak Jokowi kan, ya, untuk mendorong di PDIP, tapi akhirnya di akhir-akhir kayak pergi, maksudnya pindah haluan. Itu di internal pasti kecewa lah, pasti ada rasa ya kecewa dengan pilihan politiknya Pak Jokowi, apalagi tadi beliau bilang berkaitan dengan ini mencederai bukan hanya sekedar beda pilihan, tapi juga mencederai demokrasi. Di internal PDIP, di TPN menyikapi sikapnya Pak Jokowi seperti apa kalau secara internal? Kalau saya membaca apa yang dirasakan oleh senior-senior kami, rekan-rekan kami sama pendukung Mas Ganjar sih ya beragam. Kalau saya sendiri jelas sejak Gibran menjadi cawapres itu kami itu udah merasa ditinggalkan. Ya kecewa pastilah kan gitu. Tapi sejauh ini seperti Mas Ganjar bilang kan, ya kesedihan itu kan tidak harus ditangisi gitu. Boleh, itu hanya sesaat aja. Kemudian kita harus bangkit dan memang kita nggak bisa memaksakan gitu loh. Bahwa beliau itu harus sama dengan kita. Nah, maka dari itu ya kita tetap berjuang dengan garis perjuangan kita, ideologi kita. Persoalan kemudian menjadi rivalitas gitu, kontestan dalam konteks demokrasi ya jalan aja gitu. Tapi nyangka nggak kemudian Mas Gibran bisa menjadi cawapres? Nah itu kan seperti saya bilang tadi, itu di luar dugaan. Di luar dugaan. Nah, kami tidak pernah membayangkan sebelumnya gitu ya bahwa Mas Gibran ini bisa jadi cawapres gitu. Karena kan kembali lagi kita ini kan berpikir positif ya, bahwa aturan perundang-undangan terkait dengan syarat capres cawapres itu kan jelas itu usia, sehingga kami tidak pernah persoalkan itu gitu loh, sehingga menganggap bahwa proses tahapan pemilu ini sudah berjalan berlangsung gitu loh. Ini kan semacam kayak tsunami politik gitu loh, tiba-tiba kita sudah sosialisasi kemana-mana kan, kampanye ya kan, Ganjar adalah penerus Jokowi gitu kan, baju seragam udah dibuat katanya kan, garis-garis gitu. Kita ini udah pede banget mau lari gitu loh. Nah tiba-tiba terjadi tsunami politik ini ya sudah gitu loh, harus dilewati gitu. Tata ulang lagi. Ya. Tapi akhirnya hari ini saya pikir ketiga pasangan capres dan cawapres ini, baik itu secara koalisinya juga, memang mau tidak mau harus jalan ini, harus jalan terus. Artinya mau rivalitas, mau bicara soal perkawanan ini juga apa ya istilahnya, secara politis kawan ya kawan gitu. Tapi bicara soal sekarang berkompetisi ya kompetisi kan gitu. PDIP mungkin memang merasa dihianati, begitu pula dengan Jangkar Baja merasa dihianati atas pilihannya Pak Jokowi, aktivitas politiknya Pak Jokowi. Tapi kemudian ini kan harus terus berjalan ini politisi, dan hari ini Jangkar Baja memilih untuk tetap bersama Pak Ganjar. Ya. Ini karena memang sudah memastikan diri untuk sama Pak Ganjar, atau karena memang nggak diajak sama Pak Jokowi? Nah ini perlu dijelaskan kepada publik gitu, bahwa kami ini berjuang dengan mendukung Mas Ganjar ini bahkan jauh sebelum
penetapan capres kan. Oke. Artinya ketika itu sebenarnya belum ada tanda-tanda Pak Jokowi itu tidak mendukung Mas Ganjar loh. Nah, kami ini berani melakukan itu karena satu hal, satu prinsip, bahwa model pemimpin rakyat ini harus dilanjutkan gitu loh. Kan dulu juga Pak Jokowi lahir dari bukan siapa-siapa kan. Artinya karena buah reformasi, era demokratisasi, seorang petani, anak petani bisa jadi bupati itu misalnya kan. Bahkan Pak Jokowi yang notabene katanya tukang kayu kan, bisa jadi presiden loh. Nah, ini kan sisi positif daripada demokrasi, bahwa hak kita ini sama, ya kan, tidak tidak dimonopoli oleh elit gitu. Nah, oleh karena itu model kepemimpinan rakyat ini kan harus dilanjutkan, dan itu ada di sosok Mas Ganjar loh. Maka dari itu tanpa diperintah pun ya kami sudah mendorong gitu loh. Bahkan sebelum direkomendasikan oleh partai kan gitu. Nah, itu memang karena analisa secara pribadi Jangkar Baja ya? Iya. Jadi bukan karena iming-iming. Bukan karena perintah Pak Lurah kan. Kita ini nggak ada perintah Pak Lurah. Tapi Bli, hari ini kan kalau kita lihat di survei terakhir Mas Ganjar itu anjlok. Ya. Di Agustus surveinya masih kalau di terakhir saya lihat di Kompas ya, itu dia masih unggul di Agustus ya, di Kompas Agustus ya? Sampai September. Iya, itu masih unggul di Kompas, dan hari ini anjlok. Itu kalau kita lihat secara realistis ya, hari ini berarti kan ada penurunan minat masyarakat terhadap sosok Mas Ganjar dan Mahfud. Kalau menurut Bli gimana? Oke, kita berangkat dulu dari pemahaman apa itu survei gitu loh. Survei ini kan sesuatu yang saintik deh ya, artinya bisa dipertanggungjawabkan secara akademis. Sepanjang metodologinya dalam mengambil sampling itu benar gitu loh. Jadi survei itu boleh salah tapi nggak boleh bohong. Gitu loh. Kalau salah mengambil sampling, hasilnya bisa salah kan. Nah, yang bohong itu tidak boleh gitu loh. Nah, sedari awal kita ini percaya sama survei sebagai sebuah kanal demokrasi lah, sama seperti peran media gitu kan. Media kan juga sebagai kekuatan pilar demokrasi kan, yang harusnya mencerdaskan masyarakat kan gitu, mengedukasi gitu. Nah, survei itu dalam perkembangannya, perjalanannya tidak tertutup kemungkinan. Ini tidak tertutup kemungkinan ya. Artinya karena itu sebuah pekerjaan, kalau tidak didasari, dilandasi oleh idealisme, bisa aja pragmatis gitu loh. Artinya by order lah gitu loh, bisa saja. Oleh karena itu tidak semua survei layak untuk dipercaya, dipertimbangkan, acuan, benar. Nah, saya secara pribadi percaya sekali dengan Kompas, gitu loh. Karena Kompas ini kan lead bank-nya ini kan hanya bagian daripada media besarnya Kompas. Karena fungsinya Kompas ini kan sebagai media informasi, gitu loh. Jadi yang disurvei Kompas itu bukan hanya Pilpres saja, gitu loh. Banyak hal yang dipotret oleh Kompas, misalnya terkait dengan kemiskinan, indeks korupsi, dan seterusnya. Nah, sejauh ini akurat, kan kita percaya. Contoh misalnya, indeks korupsi di era Jokowi, periode kedua terutama kan naik juga gitu loh. Itu kita nggak bisa pungkiri, nggak bisa kita tutup mata juga gitu loh. Artinya bahwa ada persoalan yang dipotret oleh Kompas, itu harus menjadi catatan loh. Nah, seperti misalnya kita prediksi waktu penolakan Israel. Itu udah kita prediksi bahwa surveinya akan turun, dan terbukti kan turun, ya kan? Di U20 itu ya? Iya, U20. Artinya seolah-olah memang Mas Ganjar ini mendapat punishment gitu ya, oleh masyarakat pencinta bola gitu loh, sehingga surveinya anjlok. Lalu kemudian rebound, ya kan? Rebound sampai dengan September Oktober lah.
surveinya itu terus rebound sampai leading lah, kalau nggak salah sempat 36% memimpin. Nah, pada saat itu sudah ada gejala-gejala akan terjadi semacam agitasi propaganda gitu loh. Yang terkesan memang surveinya Mas Ganjar akan turun. Jadi udah ketahuan duluan gitu loh. Nah, sehingga apa yang terjadi hari ini surveinya benar-benar turun loh. Itu nggak kaget. Oh, berarti sudah diprediksi. Sudah. Bahkan Mas Ganjar udah ngingetin sebulan lalu bahwa ini bakal turun begitu. Ya, akan ada lembaga survei yang membuat survei pihak tertentu itu tinggi sekali, tiba-tiba surveinya Mas Ganjar langsung turun dulu. Nah, kalau kita bicara tren statistik itu ya, survei itu kan statistik kan. Terjun bebas itu sebenarnya kan nggak mungkin. Itu sangat mungkin ketika terjadi fenomena yang luar biasa. Ya kan? Sekarang misalnya di September dari 36 itu misalnya. Kok bisa-bisa di awal Desember ini jadi 15? Kan nggak masuk akal itu. Separuh lebih. Ya kan? Apakah secepat itu? Kan tidak ada kejadian yang luar biasa. Misalnya gini, taruhlah misalnya Mas Ganjar melakukan kesalahan fatal gitu misalnya kan, mencederai publik gitu ya. Kemudian sisi negatifnya tinggi sekali gitu loh. Ya bisa jadi besar. Tapi ini kan kontradiktif. Ketika misalnya putusan MK yang kontroversial ya kan banyak disikapi oleh kalangan-kalangan yang tidak terafiliasi oleh politik, misalnya akademisi, ya kan, kalangan kampus, terus rohaniawan, seniman, budayawan bereaksi loh, merespon apa yang terjadi MK ini bahwa ada sesuatu yang salah. Itu artinya kan harusnya negatifnya ke sana dong, bukan ke sini gitu loh. Itu logikanya. Nah, karena kenapa ke sana negatifnya kekuasaan ada di sana, gitu loh. Kenapa malah sisi negatifnya ke sini, punishment-nya kan nggak masuk akal. Berarti kalau menurut Bli, apa yang menyebabkan survei itu sampai kemudian Mas Ganjar anjlok begitu? Ya, kalau itu tadi kan saya berangkatnya dari sana ya. Jadi kalau pemberitaan negatif yang ke sebelah, mestinya yang dapat punishment di sebelah. Itu logikanya kan. Jadi Mas Ganjar mulai tanggal 28 Oktober kemarin kan sudah turun ke lapangan nih. Mulai memanfaatkan masa kampanye, mulai dari Papua ke Sulawesi. Iya, enggak. Dari Merauke. Dari Merauke kan, keliling. Sementara yang sebelah kan anteng-anteng aja nggak kampanye gitu loh. Tapi analisa survei katanya di grassroots-nya di sebelah kuat. Saya nggak ngerti gitu loh. Metode pengambilan samplingnya itu. Padahal istilahnya gini, kami yang bergerak di grassroots ini. Nah, kalau di lapangan misalnya kita lihat ya, dalam nggak usah lama-lama lah, dalam 6 bulan terakhir aja, yang bergerak di akar rumput ini ya pasti relawannya Ganjar, Mahfud gitu loh, yang di lapangan ya. Tapi hasil analisa survei katanya malah yang bergerak di grassroots itu katanya calon sebelah. Itu menurut saya nggak masuk akal. Nah, tadi pertanyaannya kenapa ini bisa terjadi? Namanya survei Kompas nih yang terutama yang ramai sekarang ini. Survei ini kan memang memotret dia kan, apa yang terjadi di masyarakat. Tapi hasil ini kan sudah didahului dengan propaganda agitasi itu tadi itu. Jadi lembaga survei yang lain beramai-ramai ya kan memberitakan bahwa surveinya yang sebelah tinggi gitu loh. Jadi sudah ada propaganda itu duluan. Lalu yang kedua, pada saat Mas Ganjar keliling kampanye kan ke daerah-daerah, itu kan titik-titiknya langsung diikuti dengan kunjungan kerja presiden. Misalnya, contoh. Ke Merauke. Oh, Pak Jokowi waktu itu ke Papua juga ya? Kemana Mas Ganjar ada, berikutnya disusul oleh kunjungan presiden. Oh iya, iya. Nah, jadi misalnya Mas Ganjar hari ini ada di Merauke. Besoknya misalnya ke daerah Sulawesi gitu misalnya. Atau ke NTT itu misalnya. Jadi setelah dikunjungi oleh Mas Ganjar, presiden hadir ke sana dalam kapasitas beliau sebagai presiden. Nah, apa yang dilakukan di sana ya tentu memberikan
dampak sosial gitu ya Oke. kepada masyarakat loh. Karena pemerintah pusat hadir kan pasti membawa sesuatu dalam tanda kutip ya, misalnya bansos gitu ya, misalnya kemudian Program tertentu. ya kebijakan terkait dengan program anggaran tahun depan gitu ya. Nah, ketika itu terjadi, lalu kemudian surveinya memotret ya berubah gitu loh. Iya. Makanya saya pernah nulis tuh ngingetin, Oke. ingetin ya bahwa hati-hati nanti kira-kira di Januari, di masa-masa akhir masa kampanye, karena kan anggaran mulai dari sana kan, APBN 2024 kan. Iya. Nah, jadi inilah resikonya kita tuh berhadapan dengan penguasa. Dengan gitu. penguasa. Hmm. Tapi kalau menurut Bli di TPN survei yang terakhir ini jadi evaluasi nggak di internal? Pastinya ya, setiap apapun perubahan terkait dengan hasil survei itu tentu dievaluasi setiap saat bahkan kan. Tapi itu pasti konsumsi internal, ya kan, yang terkait dengan strategi. Bagaimana ketika menghadapi seperti ini, selanjutnya apa metode pendekatannya gitu. Itu terkait dengan strategi biasanya rahasia kan gitu, konsumsi internal lah. Rahasia. Tapi ya? saya hanya mengingatkan begini, bahwa kita ini harus selalu melek, kemudian jangan begitu survei membuat kita elektabilitas turun lalu menyalahkan survei. Jangan. Tetap harus kita percaya. Itu catatan buat kita. Evaluasi lah. Nah, kurang lebih seperti itu analisa saya tadi. Bahwa apa yang dipotret hari ini itu diawali oleh peristiwa-peristiwa gitu loh. Dan ini keterkaitan gitu. Sebenarnya kasat mata itu. Kasat mata. Nah, makanya inilah fungsi kontrol masyarakat ke depan, terutama di masa-masa akhir masa kampanye itu kan bulan Januari, mulainya anggaran APBN mulai di 2024, nah, ini harus dikontrol. Jangan sampai kemudian APBN itu disalahgunakan untuk kepentingan pemilu itu. Oke. Ada antisipasi tertentu nggak untuk mengantisipasi tadi anggaran dari pemerintah dipakai untuk kepentingan politik tertentu? Ya, saya pikir begini, memungsikan semua relawan maupun tim pemenangan ya dari pusat sampai ke tingkat daerah kan punya divisi-divisi kan namanya Diputi gitu, terutama terkait dengan bagaimana mengedukasi masyarakat ini harus terus diupayakan. Artinya masyarakat ini harus diajak melek gitu loh. Jadi kalau masyarakat dinina-bobokkan ya kan dengan misalnya sembako atau hal terkait sifatnya yang sementara, saya khawatir demokrasi ini diam-diam sebenarnya digerogoti gitu loh. Itu yang paling mengkhawatirkan kami itu adalah demokrasi kita ini dibajak oleh sekelompok elit yang mengatasnamakan kepentingan rakyat, yang memanipulasi kebenaran gitu dengan gimmick-gimmick gitu kan, dengan drama gitu. Akhirnya masyarakat tuh tutup mata gitu loh. Kalau kita bicara mengkritisi kebenaran, di agama juga kan mengajarkan, ya kan, kebenaran itu harus diperjuangkan gitu loh. Iya walaupun pahit. Sama seperti prinsip orang-orang hukum kan, keadilan itu harus diperjuangkan walaupun langit runtuh gitu loh. Jadi kalau kita misalnya dilarang mengkritisi yang salah kan keliru. Ini udah ancaman demokrasi namanya gitu loh. Artinya begini, kita ini tidak pernah menutup mata prestasi atau apapun yang sudah dikerjakan oleh pemerintah gitu ya, Pak Jokowi. Kita nggak apresiasi, nggak tutup mata. Tapi bukan berarti tidak ada salahnya.
Ya kan? Kalau hal yang salah terkait dengan hal prinsip tentang demokrasi, ini kan fundamental sekali ini. Bagaimana membayangkan ketika ke depan demokrasi itu mulai menjadi tirani. Semua bisa diatur oleh kelompok elit. Ke depan ya tidak akan ada kebebasan seperti ini kita bicara. Tapi dengan kondisi yang hari ini, dengan situasi real politik kita, bagaimana pemerintah, bagaimana survei, seberapa yakin teman-teman beli deh soal bahwa Ganjar Pranowo Mahfud MD itu akan menjadi the next presiden dan wakil presiden di 2024? Seberapa yakin? Kami menyadari bahwa walaupun dihadapkan pada pilihan yang sulit, harus berhadapan dengan pemerintah ya, pemerintah Pak Jokowi yang dulunya kita dukung gitu ya. Beliau boleh bilang netral, boleh, itu kan lipstick namanya, ya kan. Tapi tindakan-tindakannya sebenarnya tidak netral, ya kan, kasat mata itu. Walaupun dengan kondisi seperti itu, kami berkeyakinan. Berapa persen? Kalau mau menang satu putaran itu kan harus di atas 53%. Karena dulu Pilpres pertama 2014 Pak Jokowi, Pak Prabowo itu kan 5346 kan. Terus kemudian Pilpres kedua 5545 gitu loh. Nah, jadi kalau mau menang ya tengah-tengahnya gitu loh. Di antara itu sekarang rata-ratanya gitu loh, kan begitu. Tapi keyakinan untuk menang, untuk Ganjar Mahfud menang itu berapa persen? Harus yakin ya, karena kami ini sejak awal orang belum bicara Pilpres kita udah bekerja untuk Ganjar. Nah, kan 100% yakin lah kan ya. begini, dalam politik itu kita tidak hanya memikirkan atau berdasarkan menganalisa angka-angka, ya kan, nggak cukup hanya itu, tapi ada namanya apa ya, semacam kita ini kan masyarakat spiritual kan, pasti ada semacam apa istilahnya itu, di politik harus ada hati juga gitu. Jadi kalau politik tidak menggunakan hati, nah, pada waktunya nanti akan mengalami apa namanya, punishment oleh rakyat. Nah, tinggal sekarang bagaimana mencerdaskan masyarakat agar masyarakat melek, agar masyarakat tahu benar persoalan yang terjadi itu loh. Ya, itulah tugas-tugas kita ini sebagai kelompok-kelompok terdidik, kelompok kelas menengah yang melek dengan situasi hari ini. Jadi bukan perkara soal menang kalah ya. Kalau bicara perjuangan, konsekuensinya kan menang kalah itu kan udah pasti ya. Dalam kompetisi apapun ya, main bola, main ya pertandingan apapun, kalah menang udah biasa. Kalau saya amati dari perjalanan ini partai politik pengusung Mas Ganjar ya, PD Perjuangan itu, kan udah mengalami proses yang panjang dalam sejarah politik Indonesia. Betul. Artinya menjadi oposisi juga biasa gitu loh, tidak ada persoalan. Karena yang diperjuangkan kan keadilan, prinsip-prinsip, nilai-nilai, bukan sekedar kekuasaan. Nah gitu. Nah itulah yang membuat kami harus yakin, walaupun ada rintangan gitu loh. Nah gitu. Dan yakin menangnya itu, saya pikir kalau beberapa kawan-kawan bilang bahwa hari ini tim yang paling solid itu di kubunya Ganjar Mahfud, begitu ya? Ya, kalau bicara militansi, jumlah relawan yang terorganisir ya terdaftar, oh kami jauh, jauh lebih banyak, lebih militan, ya kan? Dari kami keliling-keliling lah, saya juga kan berteman dengan, kalau di politik beda pilihan kan tidak ada persoalan ya, buat kami-kami ini yang sudah memahami perjalanan demokrasi itu tidak ada persoalan. Artinya saya ini kan bergaul juga dengan teman-teman pendukung sana gitu loh, pendukung nomor 1, nomor 2 gitu loh, nomor 3 apalagi gitu loh. Jadi yang banyak bergerak ini sebenarnya ya relawan nomor 3 gitu loh. Makanya menjadi tidak masuk akal kan alasan
lembaga survei menyampaikan bahwa di tingkat grassroots katanya kok relawan 02 yang lebih banyak. Itu orang saya nggak pernah jumpai kok di lapangan gimana. Nah, itu. Oke, tapi dengan ini nanti yakinnya 1 putaran atau 2 putaran? Kami tidak berpikir 1 putaran 2 putaran. Kalau skenarionya pertama yang tadi saya ceritakan di awal, kapal besar itu adalah Mas Ganjar, ya harusnya 1 putaran. Tapi dengan fenomena belakangan ini ada tsunami politik yang di luar dugaan, ya kemungkinan di putaran 2. Di putaran 2 itu juga kan ada irisan-irisannya lah, yang bisa kita berkoalisi gitu loh. Tapi yakin menang ya Ganjar Mahfud ya? Harus yakin. Nah, kalau nggak yakin udah apa kami berjuang. Nah, pokoknya Mas Ganjar, kepada Mas Ganjar maupun Prof Mahfud, jangan khawatir. Kami tetap berjuang bersama untuk memenangkan penjenengan. Oke, luar biasa ini. Beli Ketut Gunaarta. Kalau ngobrol kayaknya nanti ini terus-terus ini bisa panjang nih, lama ini. Terakhir deh, Bli. Nanti malah nggak ikut non debat nanti. Iya. Iya, hari ini debat ya. Debat Hari pertama. Mulai debat. Terakhir deh untuk pemirsa, untuk masyarakat Indonesia menjelang pemilu 2024. Silakan. Oke. Perkenalkan saya Igat, Ketua Relawan Jaringan Kerja Akar Rumput bersama Ganjar Jangkar Baja, yang juga diberi amanat sebagai juru bicara, salah satu juru bicara tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud, menyampaikan kepada semua pihak bahwa pertama, maknai demokrasi ini sebagai sebuah perjalanan sejarah yang harus kita jaga dan pertahankan. Artinya kalau ada yang mencederai, kita harus lawan. Yang kedua, tentunya terlepas dari apapun hasil survei, itu kan dinamika. Kita tetap semangat, tetap penuh perjuangan, memastikan kemenangan Mas Ganjar, Prof Mahfud. Yang ketiga, jangan lupa, perjuangan itu butuh doa. Yakinkan kepada diri kita semua bahwa perjuangan itu harus diridhoi oleh Tuhan. Siap. Terima kasih. Salam 3 jari. Salam 3 jari. Terima kasih Bli Ketut Gunaarta. Nanti kalau ada isu-isu lagi nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Siap. Di podcast. Nanti kita undang lagi. Siap. Ya, pemirsa Setiagama Pos, kalau masih ada yang ditanyakan nanti silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga like dan subscribe. Terima kasih. Sampai jumpa.